Perkenalkan, nama saya Ilona Anindia. Saya sebagai perwakilan tim LDBI dari SMA Negeri 1 Palimanan. Di sini, saya berdiri sebagai tim pro atau tim yang setuju dengan mosi pertama pada tahap pertama ini, yaitu dengan mosi sebagai negara yang berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini menolak untuk melakukan pengembangan ekonomi di bidang ekonomi biru. Saya di sini pro, saya setuju terhadap mosi tersebut. Walaupun Indonesia merupakan negara maritim yang wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan, namun jangkauan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia tidak sesempit hanya di bidang maritim saja. Seperti yang kita ketahui, Indonesia juga merupakan negara agraris yang dimana kekayaan di bidang pertaniannya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya sangat melimpah. Hal ini dapat kita ketahui dari data BPS. Pada tahun 2021, lapangan usaha pertanian di Indonesia sudah mencapai 2,25 kuadriliun rupiah. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 13,28% terhadap PDB nasional. Selain pengembangan ekonomi di bidang pertanian, Indonesia juga dapat mengembangkan sektor ekonominya di bidang pertambangan. Mengapa demikian? Karena terbukti bahwasannya pertambangan di Indonesia ini sangat kaya. Berdasarkan data dari BP Statistical Review 2021 menyebut bahwa Republik Indonesia merupakan pemilik cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia, mencapai 34,87 miliar ton. Statusnya ini berlaku hingga akhir 2020. Selain itu, Indonesia juga kaya akan nikel, batu bara, dan masih banyak lagi di bidang pertambangan yang dapat kita kembangkan. Sehingga saya pro bahwasannya Dewan ini melarang untuk pengembangan ekonomi hanya di bidang ekonomi biru saja. Karena apabila kita hanya mengembangkan ekonomi di bidang ekonomi biru, pengembangan di Indonesia itu termasuknya sangat sempit. Argumen saya yang selanjutnya adalah pengembangan ekonomi di Indonesia selain di ekonomi biru dapat juga dilakukan di bidang wirausaha atau ekonomi kreatif yang berfokus pada UMKM, masyarakat kecil dan menengah. Selain dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia dengan pengembangan ekonomi kreatif dan dengan pengembangan UMKM, tentunya dapat meningkatkan sumber daya manusia, kualitas pekerjaan manusia, dan masih banyak lagi yang dapat kita raih dari pengembangan UMKM tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Buleleng, bagian kesejahteraan masyarakat, hampir 75% yang termasuk orang dalam daftar orang terkaya atau majalah Forbes merupakan wirausahawan generasi pertama yang awal mulanya itu dimulai dari wirausaha masyarakat kecil seperti UMKM. Selain itu, banyak sekali biografi masyarakat kecil menengah yang hingga kini menjadi orang-orang sukses akibat pengembangan UMKM atau kerajinan yang mereka kembangkan sendiri. Dari terkecil hingga sekarang kerajinan-kerajinan tersebut menjadi pusat kerajinan besar. Seperti dapat kita ambil contoh, wirausahawati yaitu Dewi Tanjung Sari melakukan pembuatan kerajinan dari daun-daunan. Dia hanya memiliki modal awal 50.000. Tapi omset yang ia hasilkan hingga kini bisa mencapai 1 miliar dengan hasil ekspor impor. Argumen saya yang berikutnya adalah saya pro terhadap mosi. Karena ekonomi biru ini juga memiliki berbagai kerugian di dalamnya. Tidak hanya keuntungan yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Trenggono bahwasanya seluruh pelaksanaan program prioritas yang memanfaatkan ruang laut tersebut memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang laut yang ada, sehingga dapat meminimalisir potensi gangguan terhadap keseimbangan ekologi pesisir yang akan menyebabkan kerugian bagi ekosistem. Dari kutipan perkataan Menteri Trenggono tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dari penerapan ekonomi biru banyak hal-hal yang merupakan kerugian, karena hal itu dapat merusak ekosistem dan menyebabkan kerusakan ekologi. Argumen saya yang berikutnya adalah saya pro terhadap tidak dikembangkannya ekonomi biru. Kita dapat mengganti ekonomi biru dengan adanya ekonomi hijau, yaitu pengembangan aktivitas
aktivitas ekonomi manusia yang berfokus pada aktivitas ekonomi yang tidak sama sekali menggunakan emisi karbon. Hal ini juga termasuk ramah lingkungan dan alami serta mudah dilakukan. Hal ini juga tentunya dapat mengurangi angka global warming akibat emisi karbon di lingkungan masyarakat. Sehingga saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya pro terhadap MOSI berdasarkan argumen dan data-data yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.